Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kafi dengan NPM 411-821-91-220033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang survei tingkat keberhasilan passing dan kontrol pada ekstrakurikuler MTS Nur Anwar. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tulis karya ilmiah. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu, yaitu futsal merupakan olahraga yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, baik muda maupun tua. Hal ini karena olahraga futsal dapat menjadi pilihan bagi pesepak bola yang ingin bermain sepak bola. Pada dasarnya, memang futsal itu mengadopsi dari sepak bola lapangan besar. Akan tetapi tentunya terdapat perbedaan, di antaranya menggunakan lapangan yang lebih kecil dan ukuran bolanya pun lebih kecil dibanding sepak bola lapangan besar. Selain itu, jumlah pemain futsal lebih sedikit dibanding sepak bola lapangan besar, menurut Aulia Narti tahun 2018. Futsal adalah permainan sepak bola dalam ruangan dengan jumlah pemain 5 versus 5 dengan ukuran lapangan yang lebih kecil. Futsal ideal untuk mengembangkan keterampilan teknik, taktik, kecerdasan, dan keterampilan daripada kekuatan fisik kasar. Pengembangan teknik individu dalam futsal menggunakan bola yang lebih kecil dan berat dibandingkan bola sepak. Irawan 2021. Dalam olahraga futsal terdapat teknik, passing, dan kontrol yang merupakan aspek penting yang harus dikuasai oleh setiap pelaku olahraga futsal tersebut. Pengertian passing. Passing adalah salah satu teknik cara untuk memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membangun serangan. Menurut Ramadan dan Hari 2018. Pengertian kontrol. Kontrol adalah salah satu hal yang penting dalam bermain futsal saat ingin menendang dan menghentikan bola. Penting untuk fokus dari mana datang arahnya bola, menjaga keseimbangan tubuh dan menggunakan telapak kaki untuk menyentuh atau menahan bola agar bola tersebut tetap diam dan mudah dikontrol. Menurut Ginting tahun 2019. Menurut hasil observasi peneliti dari pelatih futsal ekstrakurikuler MTS Nur Anwar, yaitu Mulyono, mengatakan bahwa beberapa peserta ekstrakurikuler banyak mengalami kendala perihal melakukan passing dan kontrol pada saat pertandingan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang teknik passing dan kontrol pada peserta ekstrakurikuler futsal MTS Nur Anwar. Metode metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek atau subjek dengan tujuan mendeskripsikannya secara akurat dan akurat. Penelitian deskriptif kuantitatif ini hanya melibatkan satu variabel tanpa menganalisis atau menghubungkan variabel lainnya. Menurut Sugiono tahun 2018, penelitian kuantitatif yang bersandar pada kerangka pemikiran positivisme digunakan untuk menginvestigasi suatu populasi atau contoh yang spesifik. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui instrumen penelitian dan selanjutnya menganalisis data secara kuantitatif atau statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut Sugiono 2018-48, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian di mana nilai satu atau lebih variabel juga dikenal sebagai variabel independen, dinilai secara independen tanpa melakukan perbandingan atau analisis hubungan antara variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan survei untuk menilai keberhasilan passing di ekstrakurikuler futsal MTS Nur Anwar. Analisis statistik deskriptif dari hasil teknik ini digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Tes dalam metode analisis yang dilakukan di lapangan MTS Nur Anwar dalam persentase ini digunakan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan yang dilakukan oleh masing-masing atlet yang akan melaksanakan atau melakukan tes passing dan kontrol. Dan data yang diperoleh nantinya menggunakan statistik seperti rata-rata, median, dan modus dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Instrumen yang akan digunakan adalah instrumen tes passing dan stopping futsal. Menurut Bambang Tes tahun 2008, instrumen ini nantinya akan dilakukan secara langsung kepada semua atlet pada ekstrakurikuler futsal MTS Nur Anwar.
Tes passing dan stopping futsal Bambang Tes tahun 2008. Satu, tujuan menurut Bambang tahun 2008 adalah untuk mengevaluasi kemampuan untuk melewati bola dan menghentikannya, baik dari depan maupun samping, dengan menggunakan metode uji Lily Force. Tes ini menunjukkan R validitas 0,84. Dua, perlengkapan tes, yaitu bola, sepatu futsal, meteran, kapur bubuk, dan papan pantul. Tiga, pelaksanaan tes. A. Atlet berdiri di belakang garis, menghadap ke depan atau ke samping dengan jarak sekitar 2 meter dari bola target yang akan ditendang dari garis menuju arah pantul. B. Kemudian setelah mendengar aba-aba, ia atau peluit peserta uji mengeksekusi tendangan ke arah papan pantul dengan mengubah arah secara bergantian. Bola dilepaskan dengan cara melewatkan atau passing setelah berhenti terlebih dahulu. C. Atlet diberikan waktu selama 1 menit. D. Atlet dianggap gagal apabila 1. Posisi menendang bola di depan garis. 2. Saat bola kembali tidak ditahan terlebih dahulu dan langsung ditendang. 3. Tidak berganti arah setelah melakukan tendangan. Penskoran 1. Jumlah terbaik diambil dari 2 kali percobaan. 2. Mengukur jumlah tendangan ke papan pantul atau backboard dalam waktu 1 menit. 3. Atlet harus melakukan pemanasan sebelum memulai uji. 4. Tes dilakukan secara berurutan dengan memanggil peserta satu persatu berdasarkan daftar nama yang telah tercatat. 5. Atlet berdiri di belakang garis lemparan dengan bola di tangannya. Setelah mendengar aba-aba ya, atlet melempar bola atau menendang bola ke dinding. Jarak antara garis batas dan backboard atau dinding adalah 2 meter. Hasil dan pembahasan. Hasil setelah data diperoleh dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil seperti ini. Tabel 1. Hasil observasi passing dan kontrol. Tabel 2. Diagram hasil penelitian. Dari penelitian tersebut, terdapat data yang ditemukan sesuai dengan diagram dan tabel di atas. Dapat disimpulkan bahwasanya beberapa peserta ekstrakurikuler futsal MT Sur Anwar masih banyak kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki oleh pelatih dan para peserta ekstrakurikuler futsal MT Nur Anwar. Tabel 3. Pembagian kategori. Dari data pembagian kategori sesuai kemampuan di atas dapat disimpulkan 27% sebanyak 5 orang masih memiliki kemampuan yang rendah dalam melakukan passing dan kontrol. 37% sebanyak 7 orang memiliki kemampuan yang sedang dalam melakukan passing dan kontrol. 21% sebanyak 4 orang memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan teknik dan kontrol dalam teknik passing dan kontrol. Dan 15% sebanyak 3 orang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan teknik passing dan kontrol dalam teknik dasar permainan futsal. Kesimpulan dari hasil analisis data yang saya dapat lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 19 orang peserta ekstrakurikuler, 27% sebanyak 5 orang masih memiliki kemampuan yang rendah dalam melakukan passing dan kontrol. 37% sebanyak 7 orang memiliki kemampuan yang sedang dalam melakukan passing dan kontrol. 21% sebanyak 4 orang memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan passing dan kontrol. Dan 15% sebanyak 3 orang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan passing dan kontrol dalam teknik dasar permainan futsal. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Sekolah MT Nur Anwar yang sudah mengizinkan saya untuk mengambil data, dan tidak lupa juga kepada para siswa-siswa ekstrakurikuler futsal MT Nur Anwar yang telah bersedia untuk diambil data ketepatan passing dan kontrol dalam bola futsal. Referensi cukup sekian presentasi yang saya sampaikan dan saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.